Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Ya udah. Hari ini kita akan mempelajari tentang bakteri. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apakah masih ingat bakteri ini termasuk ke dalam kingdom berapa? Ya, kingdom 6, yaitu tidak memiliki. Kenapa dia tidak masuk ke kingdom 6? Ya, karena tidak memiliki membran plasma. Yang pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bakteri. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu semua ada membaca di rumah? Ya. Siapa yang tahu pertama apa ciri-ciri bakteri? Ya benar, yang pertama itu bersel satu atau disebut dengan ya monoselular. Selanjutnya ada yang tahu? Ya, yang kedua yaitu ukurannya kecil. Ada yang tahu berapa ukurannya? Ya benar, ukurannya sekitar 1 sampai 5 mikro. Selanjutnya apa ciri-ciri dari bakteri ini? Ya, pada umumnya tidak memiliki klorofil. Selanjutnya ada yang tahu? Tadi apa? Kenapa dia termasuk dalam kingdom ke-6? Ya, inti selnya tidak memiliki membran. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Apa ciri-cirinya? Ada yang tahu hidup bakteri ini di mana? Ya, di tubuh manusia. Terus? Ya, berarti bakteri ini hidup di segala tempat. Selanjutnya, ada yang tahu lagi? Senyawa yang terkandung di dalam bakteri, ada yang tahu? Ya, benar. Ada senyawa peptidoglican. Ada lagi? Dah, sampai di sini apakah paham tentang ciri-ciri bakteri? Apakah ada pertanyaan? Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk bakteri. Ada yang tahu apa-apa saja bentuk-bentuk dari bakteri? Ya, ada apa? Ada Coccus, Bacillus, dan Spirillum. Yang pertama kita melihat bentuk bakteri Coccus. Yang pertama Coccus. Ada yang tahu apa itu Coccus? Bagaimana bentuk dari Coccus tersebut? Ya, berbentuk bulat. Coccus ini terbagi juga. Ada yang tahu apa aja pembagian dari Coccus ini? Ya, yang pertama apa? Ya, monococcus.
kelereng. Yang kedua Diplococcus. Kalau Diplococcus berarti kalau di itu apa? Ya, berpasangan, berarti bulat berpasangan. Selanjutnya Streptococcus. Streptococcus yaitu membentuk rantai. Berarti bulatnya membentuk rantai. Selanjutnya ada yang tahu? Ya, selanjutnya Tetracoccus. Kalau tetra apa? Apa? 4. Berarti bulat 4. Selanjutnya apa? Ada Sakina. Ada yang tahu apa itu Sakina? Ya, membentuk 8 bulatan. Nah, 8 bulatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk bakteri yang kedua. Apa tadi? Basil. Basil itu terdapat juga beberapa. Itu ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Kalau monobasil itu berarti dia basil kan berbentuk batang. Berarti kalau mono itu apa tadi? Ya, 1 batang, berarti 1 batang. Yang kedua diplobasil, berarti 2 batang. Kalau streptobasil tadi Streptococcus apa? Ya, berbentuk rantai. Berarti kalau Streptobasil ya batang berbentuk rantai. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke spirilium. Spirilium atau spiral. Yang pertama ada spiral. Berarti bagaimana bentuk spiral? Ada yang pernah melihat bentuk spiral? Ya, bergelombang-gelombang. Nah, seperti ini spiral. Yang kedua yaitu spiroseta. Dia bentuk sekrop. Dia bergelombang-gelombang tapi banyak. Nah, yang ketiga yaitu vibrio. Ada yang tahu? Bentuk koma. Dah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur tubuh sel. Tugas yang kemarin Ibu kasih apakah ada yang tidak membuat? Baik. Kan kemarin Ibu menyuruh membuat gambar dari sel, ya. Pertama kita membahas tentang struktur sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Apa fungsi dari dinding sel ini? Ada yang tahu? Ya, benar. Yaitu melindungi sel, melindungi isi sel, dan memberi bentuk
pada sel bakteri. Yang kedua, apa? Ada yang tahu apa senyawa penyusun dari dinding sel ini? Tadi pada ciri-ciri sel kan ada penyusun dari senyawa penyusun dari sel bakteri. Apa ada yang tahu apa penyusun dinding sel ini? Apa? Ya, benar, yaitu peptidoglikan. Utamanya yaitu peptidoglikan. Dah, kalau dinding sel kita semua mempelajari tentang ini. Selanjutnya yang kedua apa? Apa? Membran sel. Ya, benar. Membran sel. Ada yang tahu apa fungsi membran sel ini? Ya, untuk melindungi seluruh isi dari sel. Yang kedua ada yang tahu? Ya, sebagai pintu masuk keluarnya zat dalam sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Selanjutnya ada mesosom. Dan seterusnya, silakan Ananda cari apa-apa saja dari struktur sel tersebut dan pelajari di rumah, dan kita akan membahas minggu besok. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Berarti paham kan? Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini karena udah waktunya istirahat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.